Halo semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran kita hari ini mengenai transformasi energi hijau melalui utilitas, green finance, dan green entrepreneurship dalam menganalisis peran pemerintah, pendanaan hijau, regulasi dan perpajakan dalam pengembangan wirausaha hijau yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang utilitas dan pembangkit listrik. Teman-teman, listrik merupakan sumber daya fundamental perekonomian modern. Mengapa? Karena setiap kegiatan operasional perusahaan menggunakan sumber daya listrik. Nah, pembangkit listrik itu menggunakan sumber tradisional dan juga sumber terbarukan. Contoh sumber tradisional itu dari batu bara, gas alam, dan juga minyak yang merupakan sumber daya tidak terbarukan atau yang akan habis. Nah, sumber terbarukannya itu berasal dari tenaga surya, tenaga angin, biomasa, tenaga air, dan juga bahan-bahan lainnya. Inovasi pembangkit listrik energi terbarukan merupakan peluang besar bagi pengusaha-pengusaha kewirausahaan hijau untuk mendorong efisiensi konsumsi listrik dan membuka peluang baru serta teknologi monitoring di Indonesia. Selanjutnya ada transmisi, konsumsi, dan regulasi utilitas. Nah, pemerintah ini mulailah fokus terhadap inovasi-inovasi dan regulasi yang dibentuk untuk mendukung terbentuknya energi listrik terbarukan. Adapun konsumen yang menggunakan energi listrik itu merupakan konsumen yang ada perumahan, komersial, industri, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke transmisi, konsumsi, dan regulasi utilitas. Nah, listrik umumnya meninggalkan tegangan sekitar 25 volt. Volt ini adalah alat ukur untuk mengukur tegangan dari listrik. Nah, saluran listrik di desa dan di perkotaan itu berbeda, teman-teman. Di perkotaan umumnya listrik akan ditanam di bawah tanah. Sedangkan di pedesaan biasanya umumnya yang bisa kita lihat di jalan-jalan ya. Mereka digantung di atas atau menggunakan tiang listrik. Nah, listrik ini dikeluarkan oleh PLTU, ditransformasi serta disalurkan ke konsumen, misalnya ke perumahan, komersial, industri, dan layanan komersial lainnya. Selanjutnya adalah pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek dalam utilitas listrik itu terdiri dari 3, yaitu basic, project, dan kontrak. Pertama ada basic. Basic merupakan arus kas masa depan, bukan neraca perusahaan. Maksudnya bagaimana? Para investor atau bank tidak melihat kekayaan dari perusahaan listrik tersebut, namun melihat peluang yang muncul untuk masa depan. Nah, yang kedua ada kontrak atau PPA, Power Purchase Agreement jangka panjang. Nah, biasanya kontrak ini dilakukan dari 15 sampai 25 tahun ke depan oleh badan-badan tertentu. Selanjutnya ada project. Project ini dilakukan oleh PLTS, PLTB, pabrik, bahkan padat modal investor. Nah, pemerintah mulai fokus terhadap kebijakan-kebijakan dalam mengelola listrik. Ada regulasi IPA, yaitu biaya energi fosil untuk mendorong IBT. Ada insentif, ada RPS yang mewajibkan utilitas itu beli energi terbarukan. Nah, dengan adanya kebijakan RPS, secara tidak langsung pemerintah meningkatkan loyalitas konsumen untuk membeli energi terbarukan. Nah, selanjutnya ada green pricing, yaitu konsumen bayar premium untuk listrik hijau.